Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini gue bakal ngelanjutin top down analysis di XAU USD atau Gold, oke? Dan ini chart nggak gue ubah sama sekali dari video sebelumnya ya, video Gold sebelumnya. Dan ekspektasi gue di weekly time frame ini sudah terpenuhi. Oke, dimana gue nge-expect bahwa si gold ini bakalan nembus high ini karena ini adalah weekly liquidity menurut gue. Oke, dan dia ketembus, dan ketika harga nembus liquidity secara structure ya, liquidity secara structure, seharusnya kita udah pindah protected low kita ke leg yang baru yang bertanggung jawab atas break of structure-nya high yang ini ya. Setelah itu target kita secara liquidity juga berubah ke atas ini. However, oke, tapi karena kalian lihat ini si candlestick-nya ini yang di weekly time frame yang paling atas sendiri tuh, karena dia nggak close di atas liquidity ini ya, gue nggak bakal ngerubah weekly protected low dan weekly structural liquidity gue, karena ini ya adalah penjelasannya fair-fairan aja. Oke, gue fair aja, gue nggak bakal mindah weekly protected low ini ke leg yang bertanggung jawab atas break off structure-nya high ini. Oke, jadi gue bakal masih pakai weekly protected low ini dan weekly target ini. Dan gue harus ngelihat break high ini yang udah gue tandain ini dengan candle yang nembus high ini. Oke, which means kalau begitu berarti gue udah yakin bahwa momentum si gold ini tuh nembus, oke, bullish ya. Jadi weekly time frame masih sama karena dia masih bisa turun ke sini untuk memitigasi something di sini ya, di bawah sini. Mungkin ada demand zone kecil di lower time frame dan ngambil semua liquidity yang ada di sini. Apa ini? 1, 2, 3 kali touch untuk si support ya, liquidity diambil, memitigasi suatu demand zone di lower time frame. Setelah itu terbang, bisa jadi. Oke, itu menurut gua. Oke, jadi weekly time frame udah, kita turun ke daily time frame. Seperti yang gua bilang, kalau harga nembus high ini ya, di video sebelumnya gue bilang kalau harga nembus high ini, daily protected low dan target structural liquidity di daily time frame berubah. Oke, berubah kemana bang? Berubah ke sini cuy. Ntar daily protected low berubah ke sini dengan let's say demand zone ini. Ntar gue define dulu ya kalau nemu, kalau enggak ya udah. Kita lihat. Demand zone di refine nggak ada, ya udah kita pakai itu aja. Ada sih, cuman ya nggak perlulah, nanti terlalu kecil. Oke, jadi daily time frame ekspektasi kita adalah untuk harga bakalan nembus high ini. Oke, kita tulis dulu daily structural liquidity. Oke, dan di sini sebenarnya dia udah ini ya, udah ngemitigasi demand zone ini.
Oke. Udah ngemitigasi demand zone dan mungkin di lower time frame dia udah di sekitar area sini dia udah membuat liquidity dan diambil. Setelah itu nge-shift structure dan kita mungkin punya demand zone di mana kita bisa expect untuk higher prices to be present. Oke. Jadi kita lihat aja. Untuk daily time frame gini aja sih. Kita turun ke 4 hour time frame. Dan di 4 hour time frame pun kita masih bearish sebenarnya. Bearish gimana? Kita lihat structure-nya aja. High, low. Ini adalah leg yang bertanggung jawab atas break off structure-nya high ini. Cuman kita nggak usah lihat lagi. Kita ikutin aja harganya. High, low, high. Dan low ini harusnya menjadi 4 hour protected low dong. Tapi kan dia ditembus dengan leg ini. Ngerti nggak? Jadi sebelum dia nembus low ini tuh dia ngebuat leg dulu. Setelah itu ditembus ke bawah. Berarti untuk 4 hour time frame, leg yang bertanggung jawab atas invalidasi struktur si higher high ini kan high low, higher high, higher low, higher high. Oke, sorry, higher low berarti. Oke, ya pokoknya protected low sebelumnya lah. Yang ngebreak kan leg ini. Oke, which means struktur di 4 hour time frame tuh masih bearish. Kita tulis dulu 4 hour protected high dan demand zone-nya, untuk demand zone-nya kita bisa pakai ini aja deh. Supply zone, sorry. Typo. Supply zone. Oke. Nah, jadi di sini ekspektasi kita bisa si 4 hour structure ini tuh bearish karena satu. Ini belum gua hapus. Oke. Si 4 hour structure ini bearish karena satu, mungkin untuk memitigasi si daily time frame demand zone, atau bahkan dia bakal kesini lagi ngebuat liquidity dan diambil di lower time frame, nge-shift structure ke bawah dan turun lagi ke bawah. Untuk apa? Untuk mungkin ngemitigasi lebih dalam si weekly time frame demand zone. Karena ingat di weekly time frame demand zone menurut gua masih belum nge-shift bullish. Oke, kita masih belum pindah protected low dan target di weekly time frame. Oke. Tapi itu bakal lama banget sih. Karena range-nya juga di bawah banget ya. Jadi mungkin si 4 hour time frame protected high ini bakal ke break. Karena apa? Karena di sini tuh kalian lihat, bahkan di 4 hour time frame tuh udah kelihatan kalau si harga di sini tuh ya, harga yang gua lingkarin ini kemungkinan besar di lower time frame tuh modelnya gini, membuat low, membuat liquidity, let's say support begini, diambil, habis itu ngebreak ke bawah, dan maybe si support ini tuh jadi ini kan area support nih, area support di break ke bawah, jadi apa? Jadi resisten dong, breakout ke bawah, dimana orang-orang kemungkinan besar yang pakai support resisten melihat ini sebagai breakout dan ngetes si resisten yang baru ini ya, kan sebelumnya support nih, jadi resisten dong. Dia entry di sini, stop loss di sini. Mungkin bereaksi sedikit, setelah itu tembus. Nih. Ini kan support yang kuat nih. Mungkin ntar kita lihat di 1 hour time frame atau 15 menit deh. Ya. Jadi ya maybe dia bakal nembus si 4 hour protected high ini. Karena higher time frame itu nomor 1. Oke. Jangan lupa higher time frame nomor 1. Dan di sini 4 hour time frame lawannya daily time frame. Ya, lu pikir aja sendiri. Gedean mana? Masa gue ajarin? Nggak, bercanda. Oke, jadi 4 hour time frame gini aja ekspektasinya.
Udah selesai, kita turun ke 1 hour time frame. Oke. Nah, di 1 hour time frame nih. Tuh kan. Kelihatan kan? Nge-wick di sini, nge-wick, nge-break ke bawah, maybe I don't know. Di situ ya begitulah. Males gue jelasin. Buat materi aja deh. Oke. Nah, di 1 hour time frame ini ya, kita sebelumnya bearish, setelah itu bullish. Anjir. Keren banget. Nih, kalian lihat ya, di 1 hour time frame, low, high, low, dan di sini nge-wick ya, yang wick. Jadi pada saat itu ya, pada saat harga di sini, ini masih menjadi protected high, di mana protected high ini tuh ditembus ke atas ya, tanpa ada leg yang baru di 1 hour time frame untuk 1 hour time frame, which means pada saat itu low ini tuh protected low dari 1 hour time frame, dan kita punya demand zone ini belum dimitigasi pada saat itu ya, udah kelewat sekarang ya, nggak kena cuy. Kena nggak sih? Oh, kena. Oke, fair ya. Nih candlestick ini nih, tek, demand zone ya. Gue sebenarnya nggak peduli sih kalian mau percaya atau enggak, tapi ini analisa gue. Oke. Jadi dia mitigasi ini, si demand zone ini, dan kalian lihat sebelum mitigasi ngapain harga. Ini apa? Liquidity. Oke. Mungkin trend line, setelah itu nge-break. Tuh, setelah di break trend line-nya, lihat ngapain? Ngetes. Maybe orang yang clear posisi di atas itu baik-baik aja, cuman habis itu maybe ke floating. Setelah itu ini support, ini resisten. Banyak banget lah liquidity macamnya ya. Yang paling kelihatan ini aja sih, si support ini aja sih. Tuh, kelihatan sebelum ngapain? Sebelum ngetes si demand zone. Oke. Jadi biasanya para institusi ini ngebuat support. Nah, tunggu dulu ya. Di sini gue nggak ngejelek-jelekin metode support atau resisten atau bagaimanapun. Jadi ini suatu konsep yang gue percaya, oke? Dan gue tahu kok banyak trader di luar sana yang pakai support resisten Fibonacci retracement itu sukses dengan caranya mereka sendiri, oke? Dan gue punya cara sendiri, ya ini. Gue nggak ngejelek-jelekin mereka. Jujur aja, gue dulu pun pakai support resisten. Yang penting adalah ini. Apapun konsep kalian ya, apapun konsep kalian, yang penting adalah kalian udah mendalami konsep itu, ya. Setelah itu buatlah strategi dari konsep itu. Strategi dalam artian maksud gue tuh risk management gimana, trade management gimana, lu keluar masuk market itu gimana. Banyak lah pokoknya. Oke? Dari suatu konsep itu. Let's say konsepnya pakai support resisten. Oke, ya udah lu buat. Lu tes, lu back test. Oke? Lu back test, lu tahu hasilnya, kalau lu puas sama hasilnya ya udah pakai aja. Gitu. Gak ada yang salah, gak ada yang bener di dalam dunia trading. Oke? Nah, untuk konsep gua ya ini yang gue jelasin. Oke? Membuat liquidity, diambil, mitigasi apa, demand zone, langsung terbang. Oke? Kita ikutin dulu nih. High, low, high. Leg terakhir yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke atas ini ya di 1 hour time frame adalah leg ini. Oke, which means protected low dari 1 hour time frame ada di sini ya. Kita tulis dulu protected low 1 hour time frame. Oke. Kita bisa pakai ini mungkin, atau kita refine ini. Si demand zone ini. Bisa kita refine. Nah, oke. Ya gini nih. Kalau kelemahannya kalau kita nge-refine demand zone. Ya, terlalu kecil begini. Ya, kemungkinan besar
bener balik ke dalam lag berdasarkan 1 hour time frame ya. Cuman kan nggak mitigasi demand zone yang kalian tandain. Oke, kalau over refine begini ya. Jadi kalian kemungkinan udah missing out di trade sorry ya, missing out di trade ini, dan mungkin habis ini dia bakal nge-break high ini. Kita lihat Senin aja deh. Di 1 hour time frame sih gitu aja, target masih high ini. Liquidity 1 hour time frame, 1 hour structural liquidity top. Oke. Mungkin ini adalah lag di kemungkinan besar ya. Ini lag di 30 menit time frame atau 15 menit, kita lihat. Jadi mungkin ada demand ya. Ya. Di sini tuh adalah protected low dari si 30 menit time frame. Ya, jadi mungkin kalau kita refine di sini ada demand zone maybe. Nggak ada. 3 menit. Nggak ada 1 menit. Nggak ada anjing. Nggak ada anjing. Mungkin ada di sini. Ini demand zone. Oke. Di sini juga di time frame seconds ya, pasti ada demand zone di bawah sini. Oke, coba kita tarik ini aja deh. Kita refine. Mana tadi? Oh, udah kemitigasi cuy. Tuh, tembus sedikit. Nah, ya udah, let's say pakai week ini. Di week ini tuh juga demand zone, tahu? Adalah ntar gampang. Gue jelasinnya jangan sekarang, ini video analisa cuy. Nah, oke. Jadi time frame 30 menit mungkin kalau balik ke bawah ya, balik ke bawah mungkin bisa untuk memitigasi sisanya demand zone ini, terus lanjut lagi ke atas atau bahkan turun lagi untuk memitigasi demand zone berdasarkan 1 hour time frame structure. Oke. Jadi itu ekspektasi di 30 menit time frame. Kita lihat 15 minute time frame apakah ada. Nggak ada. Nggak ada cuy. Masih sama strukturnya. Coba kita lihat ini. Cuman nge-weak ya. Sebenarnya kalau high ini nggak nge-weak, kita udah bearish. Bearish. Oh, bullish lagi. Oke. So, ya, gua rasa gitu aja sih video analisa untuk si gold kali ini ya. Jadi ekspektasi gue adalah sebenarnya bentar, kita lihat time frame 5 menit deh. Time frame 5 menit sama gak nge-break. 3 menit gue kasih bonus deh, gak nge-break anjing. Coba 1 menit, ya udah 1 menit pasti nge-break lah. Nggak ada apa-apa, time frame-nya kekecilan cuy. 1 menit nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa gue jelasin. Oke. Sebenarnya kalau lepas dari structure, mungkin time frame 5 menit kalau ini nge-break high-nya, kita bisa nge-expect buy di suatu demand zone di sini. Ya, jadi kalau harga balik ke sini bakal naik. Nggak bakal ya, nggak ada kata 100%, oke? Nggak usah dengeran ocehan gue yang terakhir deh. Cuman ini aja, cuman lihat-lihat aja. Tapi ternyata nggak ada. Oke, so yeah, I think that's it for this video. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.